Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. masih bersama dengan Pak Ibnu di sini dan bersama Pak Beni kembali, Pak Beni. Ya. Nah, Halo, video kali selamat ini siang. masih dalam rangka video kuliah online yang diperpanjang sampai tanggal 13 April ya, Pak Beni ya. Ya, di Solo sampai 13 April, Pak. Sebenarnya kebijakan beda-beda kuliah online-nya ya. Ya. Di Sukoharjo itu sampai tanggal berapa, Pak Beni? Di Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo itu Pak Bupati kemarin mengeluarkan surat edaran sampai 29 Mei, Pak Ibnu. 29 Mei ya. Ya, Itu berarti setelah Lebaran apa sebelum Lebaran ya? sampai menjelang Lebaran itu. menjelang Lebaran ya. Iya. Dan ya kebijakan ini lagi dan lagi kita masih membahas terkait global issues juga. Iya. Ya masih seputar corona ini Ya, ya. COVID-19 ya. Iya. Dan kalau diskusi kita yang kemarin itu membahas dari skala global ya Pak Bini ya. Ya, Ekonomi kemarin makro. dampak corona terhadap ekonomi global atau kita lebih bicara tentang ekonomi makro. Nah sekarang kita ingin membahas kaitannya dengan ekonomi mikro ya. Ya, Atau usaha UMKM. ya betul Pak Ibnu. Gimana Pak Beni? Usaha UMKM ini ngesus sekali ini. Iya. Drastis ini. Ya, tadi pagi itu Pak, saya baca Hmm? berita ini dari bbc.com ya. Hmm? Jadi UMKM diterjang pandemi COVID-19 Oh. sampai kalau bahasa Jermannya kembang kempis Pak Ibnu. Kembang kempis ya. Iya. Apa impactnya banyak gitu Pak Beni? Iya, karena UMKM ini kan sektor yang paling rentan terkena hantaman dari Betul. COVID-19 ini Pak Ibnu. Daripada perusahaan-perusahaan besar ya. Betul. Maka kemarin kan pemerintah juga menyiapkan apa namanya 4 skema ya. Jadi ada 4 skema yang dikeluarkan pemerintah dari Kementerian Koperasi untuk menyelamatkan koperasi dan juga usaha mikro kecil menengah Pak Ibu. Berarti pemerintah sebetulnya tanggap juga ya Pak Beni? Ya, respon cepat ini. Apa ini langkah-langkah pemerintah apa Nah, ini. untuk menyelamatkan ya? Nih saya bacakan ya Pak Siap. Ibnu ya. Yang pertama adalah adanya relaksasi dari perbankan dan juga LPDB. Jadi LPDB itu lembaga pengelola dana bergulir koperasi usaha mikro kecil dan menengah. Jadi berupa pinjaman nanti Pak Ibnu pada koperasi ataupun UMKM tersebut. Berarti kerjasamanya sama bank sama OJK juga Ya, kalau nggak salah ya. betul. Yang kedua ada program pinjaman khusus kepada koperasi yang mengalami kesulitan likuiditas. Oh, kesulitan untuk pembayaran Ya. kewajiban jarak dekatnya ya likuiditas. Karena ya. kebijakan dari relaksasi internal atau karena mengeluarkan kebijakan baru untuk membantu anggota yang usahanya terkena musibah. Nah, saat ini kan musibah coronavirus atau COVID-19 ini Pak Ibnu. Yang ketiga ini menarik juga, ada pembebasan pajak koperasi pada objek terkait. Berarti pajaknya di ini ya, ditangguhkan atau dikurangi gitu Pak Bini? Ya, mungkin nanti ditangguhkan Pak Ibu. Tangguhkan ya? Kemarin sampai setahun ini. Wah, secara otomatis Iya. pemerintah juga ini Pak Bini, beberapa yang APBD itu direlokasi tuh anggarannya tuh. Untuk benar-benar untuk ya, melawan kemarin ada juga virus saya ini. baca dari berita itu 10% ya dari APBN. 10% dari digunakan APBN untuk ya. COVID-19. Yang keempat ini Pak Ibnu, mencegah keluarnya kebijakan sepihak dari pemerintah. Maksudnya sepihak? Ya, kebijakan dari pemerintah daerah diharapkan nanti tidak merugikan kredibilitas dan keberlangsungan KUMKM yang sudah ada saat ini. Oh iya. Jadi supaya semuanya balance dan semuanya bisa lancar ya. Iya, betul Pak Ibnu. Karena pendapatan dari KUMKM ini kan pupus ya akibat dari coronavirus COVID-19 ini. Apalagi nanti kalau sampai diperpanjang Pak Ibnu. Coba bisa dibayangkan kan, Aduh. sampai 29 Mei Pusing ya. status daruratnya ya. Belum. Bahkan ada kebijakan nanti juga kan tidak boleh mudik atau Ya. larangan untuk mudik Ya, 2020. benar dilarang ya, dikhawatirkan membawa penyakit ya. Nanti Pak Ibnu nggak bisa pulang kampung. Nggak bisa. Lockdown ya Pak Beni ya? Ya, Itu lockdown. Nanti Namanya kementerian- Pak Beni? Sorry, social distancing sekarang dirubah itu Ya. penyebutan dari WHO diganti menjadi physical. physical Apa distancing. perbedaannya berarti? Ya, kita lebih menghindari kerumunan dan juga lebih kepada secara personal itu lebih bisa menjaga jarak. Ya physical
distancing menjadi alasan ini kita making videonya di mobil Pak Beni. Karena kan iya. kampus lockdown ya, terus banyak juga tempat-tempat yang ya sepi Pak Beni ya. Ini sepanjang jalan juga banyak Iya, toko-toko. secara personal lebih bisa menjaga jarak. Jaga jarak. Berapa meter Pak Beni menurut BPNB? 1 sampai 2 meter, tapi 1 meter itu udah cukup ya Pak Ibu. Dan alhamdulillah kita berdua sehat, kemarin sudah Ya, sudah cek kita kemarin. Sudah cek ya, alhamdulillah. Tapi tetap juga harus berhati-hati Iya. sesuai dengan arahan Bapak Rudi juga, Bapak Wali Kota Solo ya. Oh iya. Nah, gimana Pak Beni itu? Kalau coronavirus ini ingin segera selesai atau Iya. kalau dalam bahasa Jawanya ndang rampung yodo manuto. Manito ya, dono Yodo omah wae. Iya. Ini kita juga perjalanan curi-curi waktu bikin video ini ya. Iya Pak Ibnu. Tadi Pak Ibnu, saya kembali ke mudik tadi loh. Ini Oh, iya, menarik ini Pak Ibnu ya. Jadi akan ada sanksi bagi yang memaksa melakukan mudik. Oh, ada kena sanksinya Pak? Ya. Bahkan ini yang menarik Pak. Ini nanti ada hadiah Hadiah bagi mereka yang tidak mudik. Dan nanti seperti apa itu nanti kebijakan. apa santunan mungkin Pak Beni? Karena nahan rindu berat ya. Iya. Nahan rindu itu berat ya. Jadi skenarionya bisa beginilah. Ada bisnis as usual. Misalkan mudik lebaran dilaksanakan seperti biasa. Mungkin bisa jadi seperti itu, atau mungkin nanti meniadakan mudik gratis oleh apa namanya? Perusahaan, atau mungkin nanti ya memang dilarang. Jadi ada 3 kemungkinan itu Pak Ibu. Banyak. Kan nanti kan ini perkembangannya kan melihat dulu kan. Karena Covid ini kan masih di status darurat ini Pak Ibu. Darurat di ya. Indonesia ini. Berarti mempengaruhi apa budaya Pak Beni kemarin itu? Itu distorsi budaya. Distorsi budaya juga ya. Distorsi budaya Pak Ibu. Karena mudik itu kan budaya Indonesia sebetulnya kan. Iya. Ya, orang itu lebaran datang itu budaya Indonesia. Nanti berganti itu nanti mungkin. Move ya menjadi ya mau nggak mau ini. Iya, dengan kode-kode ya kan. Dan kita sekarang aja ketemu sama apa namanya? Sama saudara lah atau sama temen gitu kan, kita nggak boleh berjabat tangan. Sebenarnya boleh sih Pak, sebenarnya boleh. Asal ada standar keselamatan yang cukup lah di situ. Ya. Cuma kadang kalau kita tidak berhati-hati lah, ya kan nanti malah bisa bahaya. Beberapa kabupaten tuh meng-lockdown loh Pak Beni. Iya. Sebentar, kalau tidak salah Tegal atau mana Lockdown ya? Lockdown atau lockdown Pak? Lockdown. Lockdown, kalau Iya. lockdown kan nggak boleh dikunci Pak. Hah? Lockdown. Bukan DON ya. Berarti lockdown ya. Ini Ya. pronunciation-nya harus benar Iya. ya. Kalau lockdown itu jangan dikunci berarti ya. Iya, karena ada Pak Ibnu yang kemarin itu. Itu sampai dibuat tembok kali itu Pak Beni. Oh enggak, ini ada Di sebelah mana ya? ada fotonya ini, tak liatin ya Pak Apa? ya. Viral. Ini tulisannya lockdown ini. Tak liatin ini ya ini ya. Iya. Ini, Ya bisa dikasih teman-teman lihat ini. di kamera ya. Ya, Tuh. ini kan Lockdown lockdown ya, ya. Berarti kan itu. nggak boleh dikunci. Nggak boleh dikunci jadi jangan salah ya. Malah terbuka ya. Berarti Pemda jangan salah itu ya. Iya, lockdown ya. Mungkin di desa mana itu Pak Beni? Terus ini Pak, ada lagi ya memang Indonesia ya. Banyak isu. Ada ya. mengobati penyakit corona dengan alternatif. Wih, dengan cara apa itu? Nah, ini Tapi perlu lihat ini, Pak. perlu coba. Oh, ya, ini. Bagus Namanya itu. Pak Jenggot, ini pengobatan alternatif corona. Tapi udah terbukti belum Ya, itu? tapi kita harus harus menjadi masyarakat yang cerdas lah dalam hal ini. Tapi sebetulnya itu dalam segi UMKM malah justru banyak sekali Wah, ini bisnis Pak, yang Pak, timbul. Oh iya. Stop jalan ya kan? Iya, banyak di stop ya. Ya, Ya, kanan kiri ini kami melihat perjalanan banyak ke di stop. Solo baru. Tapi berarti lockdown sebetulnya banyak membuka bisnis baru nih Pak Beni. Ya, apa namanya? Ini Selain hand sanitizer ya apa, mahasiswa saya ini ada yang online shop itu loh Pak. Oh, mahasiswanya Pak Online Beni. shop ya. Mm-hmm. Kebetulan saya juga ngampu penanaman modal ya, ini berkaitan juga dari Oh ya, gimana Pak Beni? Iya, Dalam mereka penanaman kreatif modal. juga di sini dalam hal ini. Jualan masker, hand Iya. sanitizer. Yang penting bukan masker bengkoang ya. Iya. Tapi harganya gila-gilaan ya Pak Beni ya. Honda punya mahasiswa saya. Oh, murah. Ya, murah. Yang penting jangan menimbun Pak Beni ya. Kan, Itu banyak sekali tuh. Kan kasus sudah Pak Beni. ada pelajaran etika bisnis teman. Ya, etika bisnis tidak boleh menimbun Ya, barang. nggak Di boleh. agama pun itu tidak boleh ya. Etika bisnis. Dengan tujuan nanti harganya mahal dijual bagi yang membutuhkan itu tidak boleh. Iya. Ya, jadi benar-benar memang harus balance.
Ya, terkait penanaman modal sendiri gimana Pak Beni di perusahaan-perusahaan itu atau UMKM mungkin itu? Ya gini Pak, ini memang sebenarnya ini kan force majeure kalau menurut saya. Iya, benar-benar force ya, majeure ini. apa namanya, kita perlu tameng ekonomi yang harus dipersiapkan di sini. Tameng ekonomi ya. Iya. Contohnya otoritas keuangan dan juga moneternya harus bergerak di sini. OJK juga mungkin. Ya, OJK. Terus kemudian diperkuat lagi peran dari UMKM tuh. UMKM. Tadi yang kembang kempis tadi harus dihidupkan, bagaimana caranya. Mestinya pemerintah saya yakin punya skenario lah untuk apa namanya, bagaimana memproyeksikan ekonomi Indonesia pasca corona ini. Ya nanti mungkin bisa Karena isunya banyak Ya. ya, nggak cuma kesehatan, Ya, ekonomi juga. Dan kita tahu sendiri lah, contohnya kurs rupiah kan anjlok nih Pak Ya, Ibu ya. sudah. Terus kemudian indeks saham juga anjlok. Ya, Konsumsi domestik juga betul. Perputaran uang Ah. sekarang benar-benar. Terus kemudian industri juga terancam. Ya. Kalau yang Apalagi ini kerjanya menjelang- bulanan enak ya Pak Beni ya. Kita Ya. membayangkan yang kerjanya harian itu. Ya, ini menjelang apa namanya, Ramadan ya, Ya, bagi yang menjelang Muslim, Ramadan, ya Allah. menjelang nanti apa namanya, Idul Fitri, biasanya kan kebutuhan harga pokok juga Meningkat. meningkat juga di sini Meningkat Pak aja. Ibnu. Nah ini nanti bisa mahasiswa carilah bagaimana solusinya, Iya, berikan pendapat kalian. pendapat kalian. Ya. Sama karena Pak Ibnu mengampu mata kuliah UMKM. Bagi para mahasiswa coba tulis di kolom komen dampak corona ini bagi pribadi kalian sama tempat kalian bekerja itu kebijakannya seperti apa ya untuk menanggulangi ya. Karena saya Ya. yakin masing-masing perusahaan UMKM punya kebijakannya masing-masing. Ya. Karena rata-rata kelas malam Mbak Bini. Oh Ya, iya. jadi di kelas malam itu siangnya mereka bekerja, malamnya mereka kuliah. Mantap. Ya, apresiasi ya. Apresiasi. Sekali Ya. saya bagi mahasiswa yang memiliki double role mungkin ya. Jadi dia bekerja dan juga masih memiliki investasi di bidang ilmu dalam bentuk kuliah. Nah, saya pengen tahu nih ya. Kirimkan di kolom komen untuk mahasiswanya Pak Bini, ada pesan dari Ya. Pak Bini? Itu untuk seluruh mahasiswa ya, tetap jaga kesehatan fisik dan mental. Ya, Ya. mental terutama. Iya, kesehatan fisik dan mental harus berimbang di Ya. sini. Tip kesehatan mental yaitu kita lebih apa namanya ya, rohani ya. Mm-mm. Jangan terlalu panik lah dengan menghadapi corona ini. Karena Waspada itu boleh, pengaruh panik jangan. juga, ya. Apalagi Nggak boleh melihat panik. berita-berita Itu yang pengaruh negatif di ya. kesehatan mental. Saya sekarang batuk Ya kan? dikit ingat corona Pak. Ya, jadi ingat corona. Batuk juga ingat corona. Psikis ya. Oh ini Pak Ibnu lockdown lagi. Lockdown lagi Badai ya, pasti banyak benar. sekali ya di Banyak kampung. ini ya. Ya itu kan cara masing-masing Ya. Pak Ibnu ya. Jadi pemerintah, perusahaan memiliki cara masing-masing. Juga masing-masing individu ya. Ya. Masing-masing rumah tangga ya. Share di Oke. kolom komen mungkin cukup Jaga sekian. kesehatan fisik dan mental ya. Jaga Pesan kesehatan. dari kami ya. Ya. Kita ketemu lagi di video Video selanjutnya. Ini kita sambil jalan juga ini. Ya. Perjalanan dinas nih Pak Bini ya. Cukup sekian, kesempurnaannya Pak Ibnu milik closing. Allah. Kekurangan pasti datangnya dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.